Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 1. Subtema 2, pembelajaran 1. Dan tema kali ini adalah selamatkan makhluk hidup. Dan subtema 2 adalah hewan sahabatku. Ya, siap-siap ya anak-anakku. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar, serta manfaatnya. Kedua, siswa mampu menjelaskan potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Ketiga, siswa mampu mencari informasi penting dalam teks laporan. Ya, anak-anak, untuk materi akan kita bahas pada slide berikut. Pertama, mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif atau perkawinan. Proses ini didahului dengan proses pembuahan. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina dan sel kelamin jantan bersatu. Sel kelamin betina pada hewan disebut sel telur atau ovum, sedangkan sel kelamin jantan pada hewan disebut sperma. Hasil pembuahan disebut dengan zigot apabila sel telur telah dibuahi oleh sel sperma. Anak-anak, pada proses pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh induk ataupun di luar tubuh induk hewan tersebut. Pembuahan di dalam disebut fertilisasi internal, sedangkan pembuahan di luar disebut fertilisasi eksternal. Contoh pembuahan di dalam tubuh terjadi pada hewan unggas, misalnya ayam dan itik, reptil, ular dan kadal, serta mamalia, atau jenisnya adalah kambing dan sapi. Sedangkan contoh pembuahan di luar tubuh terjadi pada ikan dan katak. Nah, inilah hewan-hewan yang mengalami fertilisasi internal. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah hewan-hewan yang mengalami fertilisasi eksternal. Bisakah kalian mengenali apa saja hewan tersebut? Ya, ini adalah ayam, ini adalah kadal ya. Sedangkan hewan yang mengalami fertilisasi eksternal adalah ikan dan katak. Anak-anak, untuk perkembangbiakan secara generatif pada hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ovipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya pada hewan ayam, katak, burung, dan kupu-kupu. Bisa dilihat ya, ada gambar burung dan kupu-kupu. Nah, sedangkan jenis perkembangbiakan yang lainnya adalah vivipar. Perkembangbiakan vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya pada hewan gajah, singa, anjing, dan lumba-lumba. Ini adalah gambar singa dan lumba-lumba. Yang ketiga adalah cara perkembangbiakan ovovivipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak atau melahirkan. Contohnya pada ikan hiu, iguana, kadal, ikan pari, dan ular boa. Pada hewan jenis ini, hewan tersebut bertelur tetapi telurnya tidak dikeluarkan dari induknya. Kemudian telur itu tetap berada dalam perut sampai dengan menetas. Nah, setelah menetas, maka hewan tersebut barulah dilahirkan oleh induknya. Adapun perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin adalah merupakan perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak melalui proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan
Nah, contohnya adalah pada hewan-hewan berikut, yaitu hidra, kemudian ini ada lebah, dan sebagainya. Nah, mari kita masuk pada pembahasan potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Anak-anak, seperti kalian ketahui, negara-negara ASEAN memiliki letak yang strategis, yaitu di kawasan jalur perdagangan dunia. Hal ini menyebabkan negara-negara ASEAN memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di bidang perdagangan. Nah, masih ingat kan negara mana saja yang termasuk negara ASEAN? Ya, betul. Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Nah, apa saja potensinya? Untuk Indonesia, hasil tambang, perkebunan, minyak bumi, gas bumi, mutiara, dan perikanan. Sedangkan untuk negara Filipina, terdapat hasil pertanian, yaitu Filipina menghasilkan padi, dan pertambangan, yaitu tembaga. Tembaga merupakan hasil tambang terbesar di Filipina. Kemudian yang ketiga adalah negara Malaysia. Di sini Malaysia memiliki kegiatan perekonomian pertanian, di mana Malaysia menghasilkan padi, perkebunan, ya. Hasil perkebunan dari Malaysia adalah kelapa sawit, kakao, karet, pertambangan, yaitu timah. Untuk pertambangan yaitu timah, minyak bumi, tembaga, biji besi, gas alam atau boksit. Dan untuk perdagangan, Malaysia juga melakukan perdagangan dengan luar negeri. Dan industrinya adalah pengolahan minyak sawit. Nah, untuk negara Singapura, Singapura adalah sebuah negara kecil tetapi negara yang sangat maju dan perekonomiannya sangat berkembang. Karena Singapura memiliki kegiatan perekonomian, perdagangan, industri. Industrinya adalah pengolahan minyak bumi, elektronik, bahan kimia, perkapalan, dan juga ada industri pengepakan. Kemudian untuk pariwisata, jasa keuangan, dan perbankan. Negara yang kelima adalah Thailand. Hasil produksinya adalah elektronik, produk otomotif, pariwisata, dan olahan bahan makanan. Sedangkan yang keenam adalah negara Brunei Darussalam. Industri pengolahan minyak bumi dan gas alam merupakan uh, aspek ekonomi yang sangat mendukung perekonomian Brunei Darussalam. Dan ditambah lagi mulai berkembang pariwisata budaya. Ini yang sangat terkenal adalah adanya kampung air. Dan ketujuh adalah negara Vietnam, di mana industri pariwisatanya sangat berkembang, yaitu di bagian perhotelan, restoran, dan transportasi. Anak-anak, negara ke-8 adalah Myanmar. Di negara Myanmar terdapat kegiatan perekonomian pertanian. Hasilnya adalah padi, kacang, dan tebu. Sedangkan untuk sektor pertambangan, menghasilkan besi, timah, minyak bumi, gas bumi, dan batu mulia. Dan industrinya adalah semen, pupuk, dan farmasi. Nomor 9 adalah negara Laos. Pertaniannya adalah padi, jagung, jeruk. Untuk perkebunannya adalah kayu, kopi, dan tembakau. Sedangkan negara yang ke-10 adalah negara Kamboja. Hasil pertaniannya adalah padi, karet, jagung, lada, umbi-umbian, tembakau, gula, dan kedelai. Nah, anak-anak, ini adalah perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dan ini adalah pelabuhan kargo di Singapura, di mana kapal-kapal dari seluruh dunia mampir ke negara ini uh, untuk mendistribusikan barang-barang hasil industrinya, hasil produksinya. Kemudian ini adalah pertambangan timah di Malaysia, dan ini adalah pariwisata di pantai Pattaya, Thailand. Nah, anak-anak,
Untuk materi berikutnya adalah tentang informasi penting dalam teks laporan. Di sini, teks laporan berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada banyak orang. Ciri-ciri teks laporan adalah: satu, laporan itu memuat fakta. Yang kedua, laporan itu bersifat objektif. Dan yang ketiga, hasil laporan ditulis lengkap. Yang keempat, laporan disajikan dengan kosakata baku, kalimat efektif, dan mudah dipahami pembaca. Yuk kita baca teks berikut untuk menemukan informasi pentingnya. Nah, kegiatan ekonomi dan perdagangan masyarakat Asia Tenggara. Kehidupan ekonomi masyarakat Asia Tenggara bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Kedua kegiatan tersebut sudah lama berkembang di kawasan ini. Sebagian besar penduduknya terpencar dalam kantong-kantong persawahan yang intensif. Banyak pula masyarakat yang tinggal di kota-kota pelabuhan. Wilayah Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ini menghasilkan komoditas pertanian dan perdagangan. Sumber daya alam ini antara lain kesuburan tanah, kekayaan laut, dan sumber daya minyak bumi. Tanaman perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara adalah karet, kelapa sawit. Negara-negara penghasil karet utama di dunia adalah Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Penghasil minyak sawit terbesar di dunia adalah Malaysia dan kedua adalah di Indonesia. Nah, bisakah kamu menyampaikan informasi penting yang ada pada tiap paragraf? Ya, kerjakan ya. Nah, sekian sekian video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih, sampai bertemu kembali.